Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Kalimat Interrogatif, Kajian Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. Baik, analisis kontrastif atau yang biasa disebut dengan CA yaitu merupakan pendekatan linguistik yang membandingkan dua bahasa atau lebih untuk mengidentifikasi persamaan dan juga perbedaan strukturalnya. Tujuan utamanya untuk memahami bagaimana perbedaan dan kesamaan tersebut dapat memengaruhi pembelajaran bahasa kedua dan proses penerjemahan, serta untuk menjelaskan kesulitan yang dialami oleh pembelajar bahasa. Nah, dalam pembelajaran kalimat interrogatif, perbandingan ini menjadi penting karena bentuk dan struktur kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak selalu sepadan. Artinya, memiliki perbedaan di beberapa letak. Dan kemudian, terbukti bahwa analisis kontrastif memberikan manfaat dalam yang pertama, menunjukkan perbedaan gramatikal dan makna dalam menggunakan kata tanya. Kemudian yang kedua, memberikan prediksi kesalahan linguistik dalam mempelajari bahasa kedua. Dan yang ketiga, membantu penyusunan kurikulum dan juga materi pembelajaran yang sesuai bagi pelajar bahasa Arab sebagai bahasa keduanya. Baik, nah di sini kita akan masuk yang pertama yaitu bentuk dan fungsi kalimat interrogatif atau yang biasa sudah familiar kita dengar dengan adawatul istifham. Jadi, kalimat interrogatif dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia tentu memiliki bentuk dan juga fungsi yang bervariasi, namun dengan beberapa kesamaan dan juga perbedaan leksikal. Nah, untuk perbedaan struktural, dalam bahasa Arab, kata tanya itu hampir semua berada di awal kalimat. Misalnya kalimat mas muka. Nah, di sini terlihat ya, ma itu adalah adawatul istifham yang berada di awal kalimat. Kemudian dalam bahasa Indonesia, kata tanya lebih fleksibel. Kadang bisa berada di awal, di tengah, bahkan di akhir. Misalnya, siapa namamu? Namamu siapa? Kamu siapa? Seperti yang ada di garis bawah di sini. Nah, kemudian ini untuk contoh-contohnya, ada 12 contoh dalam bahasa Arab dan juga artinya bahasa Indonesia, yaitu ada ma, mada, bima, hal, ayu, man, aina, mata, limada, kaifa, kam, bikam. Dan begitu pula dengan artinya, ada artinya apa, apakah, yang mana, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Oke, kemudian di sini kita melihat perbedaan dan juga persamaan leksikalnya. Nah, jadi kata tanya itu dibagi menjadi dua. Ada beberapa kata tanya yang maknanya itu tetap dan jika diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, contoh yang pertama, ini golongan kata tanya yang memiliki makna yang tetap, yaitu ada kata tanya hal, limada, mata, bikam, mada, dan man. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Contoh yang pertama, hal anta tolibun, yang artinya dalam bahasa Indonesia, apakah kamu seorang pelajar? Nah, dapat kita simpulkan bahwa kata tanya hal dalam bahasa Arab dan kata tanya apakah dalam bahasa Indonesia memiliki persamaan fungsi dan juga makna, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, atau yes or no question. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada kalimat limadza tabki yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa kamu menangis? Nah, dapat kita simpulkan bahwa kata tanya limadza dalam bahasa Arab dan kenapa dalam bahasa Indonesia memiliki persamaan fungsi dan juga makna, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban sebab atau alasan. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, kata hal dan juga apakah, kemudian limadza dan juga kenapa memiliki persamaan makna yang tetap jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dari 6 kata tanya ini saya dapat memberikan 2 contoh. Baik, oke, selanjutnya kita lihat dari golongan yang satunya lagi dari adawatul istifham yang memiliki makna atau struktur yang tidak sepadan jika
diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diperlukan adanya penyesuaian tergantung konteks kalimat, yaitu ada adawatul istifham yang kita sebut aina, kaifah, ayu, kam, bima, dan ma. Oke, saya di sini memberikan semua contoh dari keenam adawatul istifham ini. Yang pertama, mas muka. Nah, kemudian secara harfiahnya, jika kita tidak melihat strukturalnya, arti dari mas muka jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya apa namamu, ya, secara harfiah. Namun penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kita perlu menyesuaikan struktur bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi, yang harusnya secara harfiah mas muka itu artinya apa namamu, dalam bahasa Indonesia kita perlu tambahkan penyesuaian sesuai konteks kalimat, dan kata mas muka jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi siapa namamu. Karena secara umum orang Indonesia ketika menanyakan nama seseorang, nama orang lain tidak menyebutkan apa namamu melainkan siapa namamu. Nah, di sini dari contoh pertama sudah jelas bahwa penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia perlunya ada kesesuaian struktur dan juga kondisi tergantung konteks kalimat tersebut. Oke, contoh yang kedua, kaifahaluka. Kaifahaluka dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya secara harfiah artinya bagaimana kabarmu. Bagaimana kabarmu. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia memang ada juga secara umum yang menanyakan kabar dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana kabarmu? Seperti itu. Nah, tapi secara umum tidak hanya kalimat bagaimana kabarmu saja, tapi ada juga apa kabarmu, seperti itu, atau apa kabar. Nah, secara umum orang Indonesia menggunakan dua kalimat tersebut. Jadi, di sini tetap saya cantumkan bahwa ini adalah menjadi salah satu contoh kesesuaian struktur dan juga makna dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang ketiga, bima tash'uru, bima tash'uru. Nah, secara harfiah artinya jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia maka artinya dengan apa kamu merasakan. Bi artinya dengan, ma artinya apa, tash'uru apa yang kamu rasakan. Jika digabungkan maka a dengan apa yang kamu rasakan. Tapi lagi-lagi di sini kita diperlukan adanya penyesuaian konteks kalimat. Nah, jadi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, orang Indonesia tidak menanyakan perasaan yang sedang dirasakan seseorang dengan kalimat dengan apa kamu merasakan, melainkan apa yang kamu rasakan. Seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, ayu alwanu tuhibbu, ayu alwanu tuhibbu. Nah, di sini bisa kita lihat yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu warna apa yang kamu sukai, warna apa yang kamu sukai. Nah, di sini adanya penyesuaian struktur kalimat ya, penyesuaian struktur kalimat yaitu ayu alwanu tuhibbu jika diartikan secara harfiah maupun secara makna itu tetap sama, yaitu warna apa yang kamu sukai, seperti itu ya. Warna apa yang kamu sukai dengan bahasa Arabnya ayu alwanu tuhibbu itu secara makna sama, namun secara struktural dia berbeda. Berbeda di bagian apanya? Di sini diperlukan ketika dalam bahasa Arab kalimat ayu alwanu tuhibbu, ayu adalah adawatul istifham, kemudian alwanu artinya warna-warna, dan tuhibbu artinya apa yang kamu sukai. Nah, sedangkan kalau bahasa Indonesia kita diperlukan tambahan kata yang. Tidak bisa kita artikan hanya dengan apa warna kamu sukai. Apa warna kamu sukai? Tidak bisa. Dalam bahasa Indonesia kita perlu ada tambahan kata yang dalam bahasa Arab itu tidak ada. Gitu. Jadi kita perlu ada penyesuaian struktur kata dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, ila aina tadhabu, ila aina tadhabu. Nah, dalam secara harfiah artinya kemana kamu pergi. Nah, begitu pula dalam maknanya sesuai ya. Dalam bahasa Indonesia pun artinya kemana kamu pergi. Nah, di sini perbedaannya terdapat di struktur kalimatnya.
Nah, dapat kita lihat dalam bahasa Arab di sini, ila aina tadhabu, adawatul istifhamnya itu berada di tengah. Kita perlukan kata ila sebelumnya karena menunjukkan ke arah. Tidak hanya menanyakan di mana kamu berada, tapi melainkan kemana kamu pergi. Jadi diperlukan adanya kesesuaian struktur dalam bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir, kam kitaban korokta, kam kitaban korokta. Nah, arti dalam bahasa Indonesianya, secara harfiah, berapa buku yang sudah kamu baca? Berapa buku yang sudah kamu baca? Itu secara harfiah dan juga makna sama. Nah, di sini adanya kita diperlukan kesesuaian struktur seperti di contoh yang nomor 4, yaitu dalam bahasa Indonesia diperlukan tambahan kata yang. Ya, sedangkan dalam bahasa Arab tidak ada, ya, tapi kita diperlukan kesesuaian penambahan kata yang dalam bahasa Indonesia. Artinya yang dapat menyambungkan atau menyempurnakan kalimat dalam bahasa Indonesianya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang permasalahan yang ditemukan. Oke, yang pertama masalah dengan kalimat interrogatif atau masalah dengan adawatul istifham. Baik, masalah ini dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, membentuk kalimat tanya atau memilih kata tanya yang tepat. Kemudian yang kedua, masalah dalam menerjemahkan kata tanya bahasa kedua ke bahasa pertama, yaitu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, memahami pertanyaan bahasa kedua dan memberikan jawaban. Baik. Oke, next di sini ada masalah dalam penggunaan pertanyaan. Jadi, pelajar itu seringkali menyamakan struktur antara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia tanpa memperhatikan konteks kalimat, yaitu dalam penggunaan pertanyaan. Kemudian yang kedua, pelajar menggunakan kata tanya tanpa mempelajari makna dari setiap kalimat tanya atau kebiasaan masyarakat pengguna bahasa kedua. Padahal itu sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penerjemahan. Oke, di sini sudah ada contohnya. Contohnya uncommon di sini secara umum ya, bukan secara tidak umum orang kalau dalam bahasa Arab itu mas muka gitu kan. Siapa namamu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu siapa namamu itu secara umum. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak umum karena umumnya dalam bahasa Arab menanyakan nama dengan kalimat mas muka. Sedangkan umumnya dalam bahasa Indonesia yaitu siapa namamu bukan apa namamu. Jadi di sini dilihat perbedaannya. Jika dalam bahasa Arab itu menggunakan man dan bahasa Indonesia menggunakan siapa. Itu perbedaannya. Kemudian contoh yang kedua di sini ma al-at'ima tufaddilu, ma al-at'ima tufaddilu. Dan bahasa Indonesianya apa makanan favoritmu? Apa makanan favoritmu? Nah, itu secara tidak umumnya dalam bahasa Arab ya, ma al-at'ima tufaddilu. Nah, tapi secara umumnya orang bahasa Arab menggunakan ayul at'ima tufaddilu. Ayul at'ima tufaddilu. Nah, ditemukan di sini perbedaannya jika dalam bahasa Arab menggunakan ma ada waktu istifham ma dan bahasa Indonesia menggunakan kata apa seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu masalah dalam penerjemahan kalimat interrogatif dari bahasa kedua ke bahasa yang pertama. Baik. Di sini pelajar menerjemahkan secara harfiah dan mengabaikan tata bahasa atau struktur bahasa dan kebiasaan bahasa pertama. Kemudian yang kedua, pelajar menerjemahkan secara kata per kata yang menyebabkan adanya perbedaan makna. Oke. Nah, di sini terdapat contohnya juga. Oke, contoh pertanyaannya dalam bahasa Arab, madza ta'kulu fil futur? Madza ta'kulu fil futur? Nah, secara tidak umum atau terjemahan harfiahnya artinya apa yang kamu makan di pagi hari? Apa yang kamu makan di pagi hari? Sedangkan secara umum orang Indonesia ketika menanyakan menu sarapan lawan bicaranya, maka kalimat yang digunakan adalah kamu sarapan apa?
kamu sarapan apa? Sudah ada kata sarapan untuk makan pagi. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, yaitu madza ta'kulu fil goda, madza ta'kulu fil godai, madza ta'kulu fil godai. Nah, secara tidak umumnya diterjemahkan menjadi apa yang kamu makan di siang hari. Nah, sedangkan orang Indonesia secara umum menanyakan makan siang seseorang yaitu menggunakan kalimat, kamu makan siang dengan apa? Kamu makan siang dengan apa? Kemudian di sini juga ada contoh-contoh lainnya. Oke. Kemudian di sini ada masalah dalam penerjemahan kalimat interrogatif dari bahasa kedua ke bahasa satu. Jadi, oke, itu yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ini selanjutnya yaitu masalah dalam menjawab pertanyaan, ya, yaitu siswa sering mengalami kesulitan memahami maksud pertanyaan dalam bahasa Arab, dan itu menyebabkan pelajar memberikan jawaban yang tidak tepat atau kurang tepat ya. Nah, contoh pertanyaannya, Madza ta'malu anta? Madza ta'malu anta? Kemudian eh, jawaban yang kurang tepat yaitu ana akra'u kitaban. Ana akra'u kitaban. Sedangkan jawaban yang tepat adalah a'malu muhandisan. Jadi, maksud dari pertanyaan madza ta'malu anta, ta'malu di sini bukan mengartikan apa yang kamu lakukan, melainkan apa pekerjaanmu. Seperti itu. Jadi, jawaban yang benar harusnya kita memberikan jawaban profesi kita saat orang menanyakan pertanyaan tersebut, bukan apa yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, madza sata'malu ba'da dirasah? Madza sata'malu ba'da dirasah? Jawaban yang kurang tepat yaitu sa'adhabu ilal maktabati. Sa'adhabu ilal maktabati. Kemudian jawaban yang tepat adalah sa'amalu tayyaran insyaallah. Sa'amalu tayyaran insyaallah. Nah, jadi kesalahan pemahaman pertanyaan di sini adalah seorang murid memahami pertanyaannya itu dengan mengartikannya bahwa pertanyaan ini maksudnya adalah apa yang akan kamu lakukan setelah sekolah. Nah, seperti itu. Padahal arti sebenarnya dari pertanyaan ini adalah apa yang kamu lakukan setelah sekolah, maksudnya kamu ingin menjadi apa? Pekerjaan apa yang nanti kamu tekuni ketika kamu lulus dari sekolahmu ini? Maksud seperti itu. Baik, contoh yang ketiga yaitu madza sataf'alu ba'da dirasah. Kemudian jawaban yang kurang tepatnya yaitu ana sa'akunu tabiban. Dan jawaban yang tepat harusnya sa'akra'u majallatan. Nah, di sini kita dapat lihat perbedaan pertanyaan ketika menggunakan kata kerja ta'malu dan taf'alu. Nah, di sini pada para murid sering sering keliru dan mengalami kesulitan mengartikan maksud pertanyaan dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang harusnya jawabannya adalah apa yang akan kamu lakukan setelah pulang sekolah atau setelah sekolah ini. Jawaban yang harusnya saya akan membaca majalah, tapi pemahaman yang didapati oleh siswa ini justru pekerjaan apa yang akan kamu tekuni ketika lulus sekolah nanti. Seperti itu. Baik, itu adalah contoh-contoh dalam menjawab pertanyaan, kesalahan atau kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Baik, itu dia pemaparan saya terkait kalimat interrogatif, kajian kontrastif bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton dan juga pembaca. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.